Kita latihan kembali. Di sini ada soal nomor 6. Ayunan sederhana yang digantungkan pada langit-langit lift yang dia memiliki periode T1. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan tetap A menghasilkan periode T2. Sementara itu jika lift turun dengan pelambatan tetap A, periode ayunan T3. Hubungan periode ketiga periode tersebut adalah titik. Yang diketahui itu periode ya, jadi saat lift diam maka kita periodenya T1. Lift bergerak ke atas kita kasih dia T2. Kemudian saat lift turun ya, turun, kita kasih T3. Nah, ini percepatannya tetap ya. Nah, ini dengan A-nya adalah tetap konstan. Nah, sedangkan kalau diam berarti nggak ada gerakan, jadi A-nya 0. Nah, kalian ingat yang ditanya dulu lah. Terus yang ditanya itu hubungan periode. Periodenya yang pertama saat lift diam, maka sigma F sama dengan 0. Maka F min W dengan 0 ya. Gayanya sama dengan W. Di F sama dengan M kali G. Nah, maka T1-nya sama dengan 2pi akar L per G ya. Nah, sekarang lift naik. Maka kalau naik berarti F-nya itu akan dikurangi dengan W ya. M kali A. Jadi sigma F sama dengan M kali A ya. Jadi W-nya akan dikurangi gaya beratnya. Itu ya. Maka F sama dengan M kali A ditambah W. M kali A plus M kali G. Jadi M A plus G. Nah, kita jadikan M kali G aksen. KT2-nya itu sama dengan 2pi akar L per G aksen. 2pi akar L per G aksen itu adalah A plus G. Ya. Kemudian yang terakhir adalah lift turun. Liftnya turun. Nah, kalau liftnya turun itu sigma F berarti ada percepatan M kali A ya. Kemudian W-nya itu dikurangi F sama dengan M kali A. Maka kita tukar W min M kali A sama dengan F. M kali G min M kali A sama dengan F ya. Maka M G min A sama dengan F. Nah, M kita kasih dia G double aksen gitu aja. F. Nah, T3 sama dengan 2pi
Nah, L per G double aksen. 2pi akar L per G min A. Nah, karena perlambatan ya, ini perlambatan A-nya ini negatif kah ya? Coba saya cek lagi sebentar. Oke, ada kesalahan ya. Jadi, karena ini diperlambat ya, turun dengan perlambatan. Maka A-nya minus ya, teman-teman. Jadi, untuk ini minus, ini jadi minus nih. Minus MA. Ini minus A-nya. Kemudian ini jadi plus. Jadi plus. Ini plus. Ini plus. Nah, kalau kita bandingkan, kita bisa tulis seperti ini ya. T1 banding T2 banding T3. Jadi 2pi akar L per G banding 2pi akar L per A plus G. Terus kemudian banding lagi 2pi akar L per G plus A. Ini pi-nya bisa dicoret-coret, akarnya juga bisa dicoret. Terus kemudian ini bisa dicoret juga. Jadi hasilnya bisa menjadi 1 per G banding dengan 1 per A plus G banding lagi 1 per G plus A. Jadi untuk kesimpulannya adalah T1 ini kurang dari T2 sama dengan T3 ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat ini sama besarnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kok yang B ya? Yang C, teman-teman. T1-nya lebih besar karena pembaginya ini lebih kecil ya. Ini lebih besar nih. Ini besar. Jadi ini pembaginya kecil. Kalau pembaginya kecil hasilnya lebih besar. Jadi ini lebih besar. Jadi jawabannya yang C. Itu saja ya. Ini nggak perlu diolah lagi ya. Kalau kalian olah lagi kalian bisa dikalikan A plus G ya. Jadi nanti kalian bisa dapatkan hasilnya yang akurat. Oke, tapi itu saja daripada kepanjangan. Kita lanjut lagi latihan nomor 7. Ada pegas yang bergetar harmonik dengan kecepatan maksimum 16 meter per sekon memiliki amplitudo 50 cm. Besar kecepatan getaran pegas ketika energi kinetik sama dengan energi potensi. Ya. Ketahui Vmax itu 16 meter per second, amplitudonya 50 cm. Kemudian energi kinetik sama dengan energi potensial. Yang ditanya adalah kecepatannya. Nah, jawab Vmax sama dengan omega kali A. A ini 16, omega A-nya 50 ya, ini 0,5 meter. 0,5. Di 16 bagi 0,5 sama 32 radian per second sama dengan omeganya. Kemudian EK sama dengan energi potensial. Tengah
MV kuadrat sama dengan MGH ya. Kalau biasanya. Ini setengah KY kuadrat. Berat setengahnya. Kemudian MV kuadrat. KI itu M omega kuadrat. Y kuadrat. V kuadrat. M-nya coret. V kuadrat sama dengan omega kuadrat Y kuadrat. Kemudian hubungan timpangan dan kecepatan. Getaran pegas. V kuadrat sama dengan omega kuadrat amplitudo kuadrat dikurangi simpangan kuadrat. V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat kurangi omega kuadrat kali Y kuadrat. V kuadrat sama dengan omega kuadrat A kuadrat kurangi ya V kuadrat. Ini sama dengan V kuadrat. Maka ini dipindahkan ke sini, V kuadrat tambah V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat. 2V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat. Berarti V kuadrat sama dengan omega kuadrat kali A kuadrat dibagi A. V kuadrat sama dengan omeganya 32 dikuadratkan, amplitudonya tadi adalah 0,5 dikuadratkan dibagi. Ini sebenarnya bisa ya, ini ya di apa namanya, di akar ya, ini akar 32 kuadrat ya, kuadrat 0,5 kuadrat, ini 2. Akar 32 kuadrat 32, akar 0,5 kuadrat 0,5, akar 2 akar 2. Ini dikalikan 16 akar 2. Nah, berarti penyebutnya itu tidak akar, kita kalikan akar 2 per akar 2. Jadi 16 akar 2 per ini 2. Jadi 8 akar 2. Ini V ya, sudah di akar. Jadi kecepatannya 8 akar 2 meter per sekon. Jawabannya yang C. Di nomor 8, kita baca pertanyaannya. Suatu partikel bermassa M mengalami getaran harmonis sederhana. Jika partikel tersebut berada pada titik setimbangnya, maka ya simpangannya bernilai maksimum. Salah. Ya, simpangannya minimum ya. Y-nya harusnya sama dengan 0. Kemudian percepatan bernilai maksimum. Salah ya. A-nya harusnya bernilai 0. Energi potensialnya bernilai maksimum. Salah juga. Energi potensialnya nilainya 0. Karena apa? Simpangannya 0 ya. Jadi karena setengah KY kuadrat. Nah, Y-nya 0, jadi hasilnya 0. Gayanya bernilai minimum. Nah, ini benar ya. Gaya harmoniknya minimum. Jadi F sama dengan K, Y sama dengan 0. Jadi nilainya minimum. Kemudian energi kinetik bernilai minimum. Nah, ini salah nih. Bernilai maksimum ya. Jadi EK sama dengan setengah K A kuadrat. Kecepatannya maksimum. Ya, jangan pakai ini, nanti bingung lagi.
Jadi V-nya maksimum. Udah gitu aja. Lanjut nomor 9, suatu partikel mengalami getaran harmonis sederhana jika besar energi kinetik sama dengan energi potensial, fase getarannya adalah. Yang diketahui energi kinetik sama dengan energi potensial. Yang ditanya fasenya ya, berapa? Kita jawab jadi sini ya. EK sama dengan EP. EK itu adalah setengah MV kuadrat sama dengan setengah KY kuadrat. Kemudian ini bisa dicoret, jadi tinggal M kali V. M untuk V-nya adalah omega A cos omega T. Nah, ini dikuadratkan sama dengan K-nya itu adalah M kali omega kuadrat. Sedangkan Y itu adalah A sin omega T dikuadratkan. Ingat ya, untuk P itu persamaannya adalah omega kali A cos omega T. Sedangkan Y itu A sin omega T. Nah, M-nya bisa dicoret dan kita bisa tulis omega kuadrat A kuadrat cos omega T kuadrat gitu ya. Nah, sama dengan omega kuadrat A kuadrat sin omega T kuadrat. Nah, bisa dieliminasi lagi, A-nya bisa dieliminasi lagi. Jadi kita cos kuadrat omega T sama dengan sin kuadrat omega T. Oke, jadi di sini kita bisa tulis seperti ini ya. 1 sama dengan sin kuadrat omega T per cos kuadrat omega T. 1 sama dengan, jadi kalau tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta ya. Ini theta. Nah, maka kalau ini kuadrat, ini kuadrat, ini kuadrat kan gitu ya. Jadi ini bisa ditulis tan kuadrat omega T kan gitu ya. Nah, omega T. Seperti itu. Nah, kemudian omega T-nya berapa? Kalau ini kan kuadrat ya. Jadi kalau di akar, ini kalau di akar 1 sama dengan tangan omega theta sama dengan ya 1 ya. Dan omega theta kayak gini. Ya kan? Nah, theta berapa hasilnya 1. Wah, tan titik-titik sama dengan 1. Itu jawabannya adalah berapa ya? Tan berapa hasilnya 1 ya. Jadi tan 45 derajat itu sama dengan 1 atau tan pi per 4 ya sama dengan 1. Pi ini 180 derajat ya. Nah, maka ini 1 ini sama dengan tan pi per 4 gitu ya. Kemudian tan omega T. Kayak gitu aja ya, biar gampang. Maka ini sama dengan ini ya. Ini udah sama.
Pi per 4 sama dengan omega T. Maka Pi per 4 sama dengan omega kali T. Pi per 4 sama dengan 2pi kali fasenya ya. Nah, ini sama dengan ini. Kita bisa coret ininya. Kemudian 1 per 4 sama dengan 2 fase. Nah, maka 1 per 4 bagi 2 sama dengan seperti 1 per 8 sama dengan beda fase. Fasenya kok beda fase. Jadi fasenya adalah 1 per 8. Lanjut lagi latihan di nomor 10. Ada suatu partikel putar harmonik sederhana. Besar energinya 4 kali 10 pangkat min 6 Joule. Keseimbangan partikelnya 0,5 kali amplitudo. Besar energi kinetik partikel tersebut. Ya, berarti yang diketahui adalah energi mekanik ya. Itu sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 Joule. Kemudian ada simpangan. Y-nya adalah 0,5 kali amplitudonya. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Jadi kita jawab EM sama dengan setengah KA kuadrat. Sama dengan ini 4 kali 10 pangkat min 6 setengah K, berarti KA-nya adalah dikalikan jadi 2 kali 4 kali 10 pangkat min 6 dan KA kuadrat 8 kali 10 pangkat min 6 sama dengan KA kuadrat. Kita cari energi kinetiknya ya. Di sini energi mekanik itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Itu tadi 4 kali 10 pangkat min 6. Energi potensialnya setengah K kali Y kuadrat plus EK-nya yang kita cari. 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan setengah K. Ini Y-nya adalah setengah ya. Setengah A kuadrat plus EK. 4 kali 10 pangkat min 6 setengah K, ini 1/4 A kuadrat plus EK. 4 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali setengah per 8 KA kuadrat plus EK. 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per 8. KA-nya tadi ini ya. 8 kali 10 pangkat min 6 plus EK. Ini bisa dibagi. Kemudian 4 kali 10 pangkat min 6 dikurangi 10 pangkat min 6. Sama dengan K. Jadi 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan EK. Ya, Joule satuannya. Jadi jawabannya adalah yang